Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Solevina Putri dengan NIM akhir 078 dengan partner saya Bella Saidah Hoirul Nisa dengan NIM akhir 086. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Gender dan Politik. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait triple minority dalam ruang patriarki, Gendered Leadership Shirley Juanda sebagai Gubernur Maluku Utara. Baiklah, untuk mempersingkat waktunya, mari kita mulai presentasinya. Selanjutnya di sini kita akan membahas latar belakang. Kepemimpinan perempuan di Indonesia masih berada di posisi yang penuh ketegangan antara aspirasi kesetaraan dan juga budaya patriarki yang masih mengakar selama berabad-abad di dalam lingkungan politik di Indonesia. Data global oleh World Economic Forum dalam Global Gender Gap Index 2022, dalam data tersebut Indonesia menempati peringkat ke-92 dari 114 negara. Yang ini menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Dan juga di sini ada data Pilkada 2024 bahwasanya keterlibatan perempuan sebagai calon kepala daerah hanya menyentuh angka 5,14%. Nah, angka ini menunjukkan bahwasanya emang masih sulit sekali perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik. Puncak tertinggi perempuan itu hanya pernah mencapai presiden, yaitu yang pernah dipegang oleh Megawati. Lalu di sini juga ada data Komnas Perempuan mencatat lonjakan laporan diskriminasi dan juga kekerasan berbasis gender terjadi pada Pilkada 2024. Memang pada Pilkada 2024 ini banyak sekali politisi laki-laki yang melakukan tindakan diskriminasi dan juga kekerasan berbasis gender kepada politisi perempuan agar politisi perempuan ini bisa terkontrol dan juga agar politisi perempuan ini tidak melampaui batas yang itu bagi mereka. Namun di tengah polemik tersebut terdapat seseorang, Shirley Tajonda, itu seorang perempuan yang menjadi gubernur pada Maluku Utara pada Pilkada 2024 hingga saat ini, dan dia ini ternyata adalah triple minority. Dia ini adalah seorang perempuan, etnis Tionghoa, dan juga pemeluk agama Kristen. Namun di antara triple minority tersebut, dia bisa membuktikan bahwasanya dia ini bisa bertahan, dan dia ini bisa terpilih, bahkan dia ini mencapai tingkat kepuasan masyarakatnya gitu, bahwasanya masyarakatnya cukup puas dengan kinerja dia. Pada di Maluku Utara ini, tingkat ketimpangan gender itu cukup sangat amat tinggi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan guna melengkapi manifestasi gender leadership dalam praktik kepemimpinan Shirley Tajonda sebagai Gubernur Maluku Utara yang menyandang status triple minority di tengah struktur patriarki. Penelitian ini menggunakan teori gendered leadership yang dikemukakan oleh Rosener. Nah, pemimpin perempuan ini cenderung memiliki gaya kepemimpinan berupa interaktif leadership dengan cara mendorong partisipasi dan memotivasi melalui antusiasme. Hal ini berbanding terbalik dengan kepemimpinan laki-laki yang lebih bersifat transaksional. Nah, Rosener di sini mengemukakan terdapat 4 indikator teori. Yang pertama ada encouraging participation. Jadi pemimpin perempuan ini melibatkan bawahannya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada sharing power and information. Jadi pemberian informasi dan pendelegasian wewenang ini menjadi instrumen guna membangun kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah enhancing other self-worth. Jadi pemimpin ini membangun rasa percaya diri pengikutnya dengan melakukan rekognisi, apresiasi, dan juga pemberdayaan. Kemudian yang keempat ada energizing others by excitement. Jadi pemimpin perempuan ini memberikan motivasi secara antusiasme, semangat kolektif guna menciptakan sebuah kepercayaan gitu di tengah masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan ketiga penelitian terdahulu ini, kami menemukan gap bahwa belum adanya penelitian yang berfokus secara khusus menganalisis kepemimpinan Shirley Juanda yang menyandang status triple minority dalam mendobrak ruang-ruang patriarki. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan case study tipe instrumental tunggal dari Creswell. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang mencakup dokumen primer dan juga sekunder. Kemudian teknik analisa data ini mencakup pertama itu deskripsi, di mana penulis menggambarkan secara rinci konteks kasus kepemimpinan Shirley Juanda. Kemudian yang kedua analisis tematik, yakni mengidentifikasi tema-tema dominan yang muncul. Kemudian interpretasi, jadi hasil temuan ini akan dimaknai melalui kerangka teori yang digunakan guna menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait mendorong partisipasi publik, manifestasi encouraging participation. Nah, Shirley Toja ini meninggalkan model kepemimpinan hierarkis yang kaku dan juga menggantikan dengan pendekatan yang lebih dialogis serta empatik. Kepemimpinan yang ini menempatkan masyarakat ini sebagai subjek dari kebijakan. Bahwasanya masyarakat ini bisa berpartisipasi dalam kebijakan. Nah, di sini ada bukti empirisnya bagaimana Shirley Toja ini melakukan hal tersebut. Yang pertama, Shirley Toja ini melakukan dialog di tengah krisis. Shirley Toja ini di tengah adanya demonstrasi, dia ini melakukan bukan yang menghindar, tapi dia ini justru melakukan dialog bersama mahasiswa tersebut. Lalu yang kedua, gaya turun ke lapangan. Shirley Toja ini sering sekali dikenal dengan gaya turun ke lapangannya melalui monitoring program-programnya atau
untuk mencari aspirasi-aspirasi masyarakat. Lalu yang ketiga ada forum town hall. Nah, di sini Sri Tojo ini sering sekali membuka forum untuk menampung aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, ternyata Sri Tojo ini berhasil menempatkan dirinya dari bagian keluarga besar lintas identitas juga, karena dia ini berusaha terlibat dalam KAMHI yang melampaui serikat etnis maupun agama. Sri Tojo ini membuktikan bahwasannya kinerja responsif dan juga eksklusif adalah kekuatan terbesarnya dalam memimpin. Selanjutnya, sharing power and information sebagai strategi penguatan kepercayaan publik. Dalam konteks kepemimpinan Sherly Juanda, hal ini termanifestasi melalui beberapa hal. Yang pertama, pemanfaatan media sosial dalam tata kelola pemerintahan. Di sini ia telah berhasil mendefinisikan ulang media sosial yang tadi hanya digunakan sebagai alat politis saja, kini menjadi ruang pertanggungjawaban publik. Melalui akun Instagram maupun TikTok pribadinya, ia kerap kali membagikan kegiatan-kegiatan selama dia menjabat menjadi Gubernur Maluku Utara. Tetapi hal ini menunjukkan adanya bias platform karena konten-konten yang ditampilkan hanya bersifat positif saja. Kemudian yang kedua adalah inovatif pelaporan partisipatif. Ia telah menggalakkan gerakan belanja masalah melalui Google Form guna mendata aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan dan juga jembatan. Nah, kegiatan ini telah mengefisiensikan anggaran survei sebanyak 1,7 M dan juga telah berjalan sebanyak 270 laporan lengkap dengan titik GPS. Kemudian selanjutnya adalah transparansi anggaran. Di sini dilakukan digitalisasi dana BOS pada tahun 2025. Kemudian efisiensi sebanyak 140 M ini dialihkan ke infrastruktur dan juga pendidikan gratis di tingkat SMA, SMK dan juga SLB. Kemudian yang keempat, di sini menunjukkan masalah adanya eksklusi digital struktural. Nah, kesenjangan infrastruktur telekomunikasi di daerah kepulauan di Maluku Utara ini menyebabkan bahwa tidak semua bisa mengakses digital dan juga sharing power dan information ini belum merata gitu ke berbagai wilayah. Selanjutnya adalah changing other self-worth, instrumen kepemimpinan yang memberdayakan. Dalam kepemimpinan perempuan, nah, kegiatan pemberdayaan ini menjadi salah satu hal yang seringkali digalakan oleh mereka. Nah, dalam konteks kepemimpinan Sherly Juanda, hal ini termanifestasi melalui beberapa hal. Yang pertama, pemberdayaan pendidikan. Nah, ia telah melakukan MOU beasiswa bersama 27 perguruan tinggi dengan menargetkan 58 kakak miskin ekstrim tanpa sarjana. Akan tetapi realisasi program ini belum maksimal karena dalam proses mekanisme pelaksanaan ini masih terdapat bias-bias seperti bagaimana proses pendaftarannya, proses seleksinya itu masih belum secara jelas. Kemudian yang kedua adanya pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, di sini telah ada kegiatan bantuan 100 UMKM perempuan dan peluncuran aplikasi Torang Ada. Akan tetapi program ini berpotensi hanya bersifat episodik aja, sedangkan pemberdayaan seharusnya bersifat berjenjang. Kemudian yang ketiga adalah akses pendidikan. Nah, ia telah meluncurkan adanya program UMC berbasis NIK guna menghapus perbedaan antara hak masyarakat, tetapi di sini masih mengalami hambatan karena masih kurangnya tenaga medis di Maluku Utara. Di ruang patriarki, perempuan seringkali mendapatkan pandangan yang skeptis, tetapi Sherly Juanda berhasil mengubah pandangan tersebut menjadi legitimasi masyarakat melalui strategi pemberdayaannya. Hal ini menggambarkan bahwa self-worth strategis karena kedatangannya ini bukan untuk mendominasi, tetapi untuk memperkuat peran masyarakat. Narasi kebangkitan sebagai motor kepemimpinan manifestasi engineering others by achievement dalam kepemimpinan Sri Tojoda. Maksudnya di sini adalah kemampuan pemimpin untuk menyebarluaskan antusiasme dan juga membangkitkan semangat kolektif melalui visi dan juga tindakannya. Sri Tojoda ini melakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu adalah transformasi duka, yang kedua itu adalah visi operasional Maluku Bangkit, dan yang ketiga adalah komunikasi personal. Strategi yang dilakukan Sri Tojoda juga ada yang pertama memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan aksi nyatanya. Sri Tojoda membagikan program-programnya, kinerja dia melalui media sosial pribadinya sendiri. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahasa lokal. Sri Tojo menggunakan bahasa lokal agar bisa membangkitkan semangat kolektif masyarakat Maluku Utara. Lalu yang ketiga adalah menggunakan metafora obat perubahan dalam 100 hari kepemimpinannya. Maksud dari obat perubahan ini adalah bahwasanya obat ini tidak boleh mati dan harus tetap menyala sampai kapanpun. Narasi engineering ini sangat amat kuat membangun kepercayaan masyarakat, namun menciptakan ekspektasi publik yang sangat amat tinggi yang juga bisa menjadi bumerang bagi Sri. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kepemimpinan Sherly Tojoda sebagai Gubernur Maluku Utara merupakan manifestasi efektif interaktif leadership yang mampu mengubah triple minority yang menjadi katalis bagi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan juga responsif. Agar mode kepemimpinan ini terus berkelanjutan, maka para pemimpin harus mengedepankan keterbukaan informasi, mengedepankan kebijakan yang memang bermanfaat gitu bagi masyarakat. Nah, mari kita dukung mode kepemimpinan seperti ini dengan cara itu terlibat secara kritis dan aktif dalam kebijakan dan juga berpartisipasi dalam ruang dialog. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.